Laporan bisnis adalah suatu laporan bisnis yang mempunyai berbagai karakteristik seperti netral, tidak memihak, objektif, penyampaian informasi secara internal maupun eksternal biasanya diminta oleh mereka yang memiliki wewenang yang lebih tinggi dan tujuan tertentu. Fungsi laporan: memantau dan mengendalikan operasi, membantu mengimplementasikan kebijakan dan prosedur perusahaan, menjadi pedoman keputusan dalam pokok persoalan tertentu, memenuhi persyaratan peraturan, mendokumentasi pekerjaan untuk klien, memperoleh dana dan modal usaha. Penggolongan laporan bisnis. Yang pertama, menurut fungsinya. Suatu laporan dapat dibedakan apakah untuk memberi informasi atau untuk analisis. Suatu laporan yang bersifat memberi informasi atau informational report menyajikan fakta-fakta dan rangkuman tanpa melakukan analisis, kesimpulan, atau rekomendasi. Nama lain untuk laporan informasional adalah laporan perkembangan atau progress report, laporan sementara atau inter report, dan laporan bulan atau quarterly report. Laporan analytical atau analytical report menyajikan fakta-fakta, menganalisis dan menafsirkannya, kemudian mengambil kesimpulan dan memberi rekomendasi atau recommendation report, usulan proposal, atau laporan justifikasi atau justification report. Yang kedua, menurut subjeknya. Menurut subjeknya, suatu laporan dapat dibedakan berdasarkan pada departemen mana suatu laporan itu diperoleh. Sebagai contoh, laporan akuntansi, laporan periklanan, laporan pengumpulan kredit, laporan pembelanjaan, laporan asuransi, laporan pemasaran, laporan ekonomi, laporan produksi, laporan personalia, laporan statistik, dan laporan-laporan teknik. Yang ketiga, menurut formalitasnya. Menurut formalitasnya, suatu laporan dapat dibedakan atas dasar apakah bersifat formal atau non-formal. Laporan formal disebut juga dengan istilah laporan panjang atau long report, sedangkan laporan non-formal disebut dengan laporan singkat atau short report. Laporan formal mencakup body text yang berisi pendahuluan, isi, penutup, prefatory parts yang berisi sampul, judul, halaman, surat kewenangan, penerimaan, persetujuan, pengiriman, sinopsis, rangkuman, daftar isi, dan daftar tabel. Supplemental parts yang berisi lampiran, daftar pustaka, catatan akhir, daftar istilah, dan indeks. Yang keempat, menurut keasliannya. Menurut keasliannya, suatu laporan dapat dibedakan atas dasar otoritas atau sukarela, juga apakah publik atau swasta. Laporan otoritas atau authorized reports adalah suatu laporan yang dibuat atas dasar permintaan atau mendapat kuasa dari orang lain atau komite. Laporan sukarela atau voluntary reports adalah suatu laporan yang dibuat atas inisiatif sendiri. Laporan swasta atau private reports adalah suatu laporan yang dibuat oleh lembaga pemerintah, termasuk sekolah-sekolah, rumah sakit, atau lembaga lain yang dibiayai negara. Bagian pokok laporan bisnis terdiri dari pendahuluan, teks, dan penutup. Di dalam pendahuluan ada 10 hal yang harus diperhatikan, yaitu 1. Pemberi kuasa adalah individu atau organisasi yang meminta laporan. 2. Tata letak atau layout berfungsi menginformasikan kepada pembaca tentang apa saja yang akan dibahas dalam laporan bisnis. Ketiga, masalah biasanya ada di awal pendahuluan sebelum maksud atau tujuan laporan bisnis dinyatakan. Keempat adalah maksud, merupakan poin penting dalam sebuah laporan bisnis. 5. Ruang lingkup, berhubungan dengan luas cakupan atau batas suatu pokok bahasan dalam sebuah laporan bisnis. Keenam adalah metodologi, mengacu pada metode pengumpulan informasi. Ketujuh adalah sumber-sumber primer atau sekunder, mencakup berbagai sumber yang kita gunakan dalam penyusunan laporan bisnis, baik sumber tertulis maupun sumber lisan. Kedelapan, latar belakang. Jika pembaca dianggap perlu mengetahui informasi yang ada dalam laporan bisnis itu, maka latar belakang harus disampaikan. 9. Definisi istilah.
Jika kita menggunakan istilah yang memiliki beberapa penafsiran, maka kita harus menjelaskan kepada pembaca definisi yang kita maksudkan. Yang terakhir adalah keterbatasan dalam hal dana, waktu, ataupun data yang tersedia.